Saya sangat apresiasi ketika Anda mencurigai diri Anda sendiri. Jangan-jangan saya termasuk itu. Mungkin saya ini munafik, mungkin saya ini oportunis, mungkin saya ini keras kepala, mungkin memang sebegitu. Kita mesti introspeksi namanya. Nah, tetapi nanti ketika orang itu mencoba melakukan introspeksi, kita kembali pada psikologi umum aja dah, bahwa dalam metode introspeksi itu ada beberapa keberatan-keberatan atau hambatan-hambatan. Di antaranya yang paling berat hambatannya untuk introspeksi itu adalah ketidakjujuran diri kita sendiri. Ini. Jadi kadang-kadang kita sudah menemukan, oh kalau begitu saya egois. Tapi ada bantahan, ada di situ dialog internal antara hatimu dan akalmu. Nah, akal ini kan sebagai regulator yang sifatnya hanya memberikan advokasi kepada kita untuk membenarkan kita. Kita menyangkal sendiri. Jadi ketika itulah terjadi dialog antara hati dan akal, disitulah seringkali kita memilih akal. Akhirnya kita memutuskan sesuai dengan akal kita. Oh enggak, saya enggak egois kok, yang setannya saya kasih juga kok ya. Ponakan Allah ya pada sekolah juga saya biayain, membantah akal kita. Tapi kita sudah termasuk orang egois sebetulnya itu. Nah itu makanya ketika terjadi dialog itu antara id dan ego, itu perlu ada intervensi dari yang kalau di negara mana namanya negara superpower ya. Ketika ada konflik di suatu negara antar partai, antar kelompok dan sebagainya, dan perang saudara berkepanjangan, itu tidak bisa tidak. Jalan keluarnya minta tolong kepada negara superpower untuk melakukan intervensi, mendukung salah satu faksi yang bertengkar ini, dilumpuhkan gitu. Nah, tetapi dalam jiwa kita yang bisa melakukan intervensi pertarungan antara ego dan id itu sendiri. Ego itu bahasa Arabnya al-ana, kalau id itu al-huwa. Nah, siapa itu yang bisa intervensi? Itulah namanya super ego. Kita hadirkan super ego menjadi juri yang bijaksana. Karena akal kita kan sebagai pengacara, hanya memberikan advokasi, pembenaran terhadap kesalahan kita seperti itu. Nah, makanya untuk memberikan super ego inilah maka diperlukan orang itu untuk berkhalwat, untuk uzlah, menyendiri, bangun di tengah malam, bersujud kepada Allah, masuk ke tengah hutan seperti Siddhartha Gautama, masuk ke gua Hiro seperti Nabi Muhammad, naik ke gunung Tursina seperti Nabi Musa, pergi ke tengah padang pasir Ibrahim, dan semua seperti itu. Makanya ini yang semacam ini kita menghadirkan super ego kita supaya bisa melerai pertengkaran ini. Umat Islam itu tidak paham. Nah, ketika saya ke hutan juga komentar mereka kalau menghinakan, ini ajaran agama apa katanya? Ada pertapaan di dalam Islam, nggak ada pertapaan. Nah itu kan mereka berarti umat Islam sudah nggak paham. Padahal nabi-nabi mereka juga bertapa semua kok. Itu kan? Iya. Jadi kenapa kembali kita terjebak dengan syariat-syariat semacam ini? Syariat itu fikih itu kan logika sesungguhnya, akal-akalan. Makanya kan berbeda pendapat. Dan ujungnya bertengkar kan? Itu makanya jadi kita kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua apalagi Kang itu punten tadi yang kedua itu apa? Yang kedua apa? Oh puasa, ya puasa. Ya puasa. Kenapa gitu? Begini masalah kenapa berarti ketika selesai puasa lalu kikir kita muncul lagi, malasnya muncul lagi, serakahnya muncul lagi, kepedulian sosialnya hilang lagi, yaitu berarti puasa kita kurang efektif. Sebab Allah sudah memperhitungkan satu bulan puasa 30 hari itu cukup untuk mengecas spiritual kita bisa bertahan 11 bulan kemudian. Ini HP kita kan dicas kembali kan? Dicas berapa jam tuh?
jam. 2 jam. Ini kalau sudah dicas, ini bisa tahan 3 atau 4 hari. Ya kan begitu. Kalau kita jarang ya bisa sampai seminggu lah gitu. Nanti habis dicas lagi. Jadi sesekali cas itu bisa untuk 3 hari. Nah, selesai ngecas pagi, siang udah habis lagi. Cas lagi, sore habis lagi. Ini berarti baterainya nggak bener kan? Nah, kita juga sama, baterai yang ada dalam diri kita ini casannya nggak benar. Makanya, jadi mesti ganti pakai baterai baru lah gitu. Jadi sebulan ini Punten, Buya. ya Iya, Kang Idam.